Bapak-Bapak. Semoga semua sudah segar, istirahat 1 jam, dan kita akan melanjutkan sesi ke-6, sesi 3 hari ini, tapi dalam keseluruhan sesi ke-6 yang akan dipandu sebagai moderator, Pendeta Yusak Budi Setiawan, MATS, PhD. Silakan, Pak Yusak. Ibu Yudi, terima kasih banyak. Ibu dan Bapak, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Ibu dan Bapak dalam kegiatan Persetia Studi Institut. Kita akan memasuki sesi yang ke-6, yaitu presentasi sekolah anggota Persetia, sharing tentang pengalaman mengembangkan tema-tema sejarah kekristenan dalam mata kuliah. Kemudian kita juga akan mendengarkan bagaimana kolaborasi dengan dosen bidang studi yang berbeda, tema apa saja yang dibicarakan, lalu bagaimana mengelola sumber-sumber sejarah gereja lokal, baik yang tertulis maupun yang lesan, ada sumber oral, tapi juga ada sumber tertulis. Dan kita akan mendengarkan juga bagaimana dan apa rencana-rencana penelitian individual maupun penelitian kolaboratif yang dilakukan bersama-sama. Ada 5 rekan kita yang akan menyampaikan sharing tentang pengelolaan mata kuliah sejarah kekristenan atau sejarah gereja. Pendeta Dr. Ramli Harahap yang seharusnya bisa menyampaikan pada hari ini, tetapi karena mengalami kedukaan, maka Pendeta Ramli akan diganti dengan akan diganti dengan, coba saya lihat dulu, dengan Bapak Mehamat Wijaya Tarigan. Kemudian kita akan mendengar sharing dari Pendeta Dr. Hulman Sinaga dari STT HKBP Pamantang Siantar. Kemudian Ibu Novia Hudaya MA dari STT Cipanas. Lalu Pendeta Dr. Yuda Haba dari Fakultas Teologi UKAW Kupang. Dan Pendeta Elvilina Hulu, MTH, dari STT BNKP Nias. Supaya waktu kita bisa efektif, saya akan sampaikan serba sedikit tentang kurikulum vitae secara singkat dari narasumber atau yang akan menyampaikan sharing. Mulai dari Ibu Pendeta Elvilina Hulu. Pendeta Hulu mengajar di STT BNKP Sunderman dan menyelesaikan studi S1 di STT HKBP Pamantang Siantar dan S2 di STFT Jakarta. Mengajarnya di STT BNKP Nias. Saya pernah mengajar juga di Nias dan mondar-mandir dan belum sempat ke sana lagi. Pendeta Dr. Hulman Sinaga mengajar di STT HKBP Pamantang Siantar, dan sekarang dia adalah Ketua STT HKBP, mengajar juga di STT sebagai dosen di STT HKBP, menyelesaikan studi S1 di STT HKBP Pamantang Siantar, kemudian S2 di program Pascasarjana UKDW Yogyakarta, dan program doktoral di Evangelis Theologis Fakultat di Münster, Jerman, selesai pada tahun 2013. Kemudian Ibu Novia Hudaya mengajar di STT Cipanas dan menyelesaikan studi S1 di STT HKBP Nommensen. Lalu program magister diselesaikan di Kirchlich Wuppertal Bethel, Jerman. Kemudian yang berikutnya Bapak Mehamat Wijaya Tarigan mengajar di STT
Abdi Sabda, dan program S1 diselesaikan di STT Abdi Sabda, lalu program magister diselesaikan di STT Abdi Sabda, kemudian program doktoralnya diselesaikan di STT HKBP Pemantang Siantar. Ya, ada banyak teman-teman yang merupakan alumni dari STT HKBP Pemantang Siantar. Kemudian selanjutnya sudah saya sampaikan semuanya ya narasumbernya, dan sekarang saya akan mengatakan bahwa setiap presenter atau pembawa makalah akan diberi kesempatan antara 15 menit untuk menyampaikan sharingnya tentang bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan di masing-masing sekolah teologi. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Pak Muhammad dulu dari STT Abdi Sabda. Silakan Pak Muhammad. Baik, terima kasih Pak Muhammad ya, mari ya, silakan. Pak Muhammad. Terima kasih Pak Yusa dan Bapak Ibu sekalian. Saya bisa share screen ya Pak? Silakan Bapak. Saya akan berikan Dian, mohon di Pak Muhammad diberikan sebagai co-host. Ah, itu sudah. Ya. Sudah bisa Pak? Ya, baik. Sudah bisa. Jadi saya berterima kasih dulu Pak ya, sudah diberi kesempatan untuk ikut dalam acara Bersedia khususnya bidang sejarah gereja. Dan seingat saya tanggal 5 sampai 15 Juli 1993 di Kaliurang tentang sejarah gereja juga. Dan Abdi Sabda ikut juga menjadi presentasi yang mempresentasikan mata kuliah sejarah gereja. Saat itu namanya masih Institut Teologi Abdi Sabda. Itu tahun 93, dan saat ini ikut lagi dengan nama yang berbeda, Sekolah Tinggi Teologi. Jadi mata kuliah sejarah gereja Indonesia di STT Abdi Sabda Medan. Mata kuliah SGI di STT Abdi Sabda dilaksanakan dalam 2 semester untuk prodi teologi. Masing-masing. Bapak, mohon maaf bisa diperbesar words-nya itu supaya bisa terlihat di screen. Ya, silakan lanjut. Jadi saya ulangi dulu ke atas Pak ya, karena tidak terlalu panjang ini. Ya, mata kuliah SGI di STT Abdi Sabda dilaksanakan dalam 2 semester untuk prodi teologi, masing-masing 2 SKS, yaitu SGI 1 dan SGI 2. Tujuan umum SGI 1 yang ada di silabus adalah supaya mahasiswa dapat memahami dan menerangkan perkembangan gereja di Indonesia sebelum abad 15 hingga abad 19. Tujuan khusus adalah mahasiswa dapat memahami latar belakang PI di Indonesia dan bagaimana perkembangan gereja pada masa Portugis, VOC, dan Hindia Belanda. Selanjutnya untuk SGI 2, tujuan utama adalah mahasiswa dapat memahami dan menerangkan perkembangan gereja di Indonesia pada abad 19 hingga 21. Tujuan khusus adalah mahasiswa dapat memahami perkembangan gereja Protestan di Indonesia, GPI, serta terbentuknya gereja-gereja suku, gereja-gereja yang bersifat kedaerahan di Indonesia. Untuk tahap perkenalan kepada mata kuliah SGI, semua mahasiswa-mahasiswi wajib membaca buku-buku yang membicarakan apa itu sejarah. Selanjutnya, dalam mata kuliah SGI ini diambil pesan dari analisa data sejarah yang positif, karena beberapa abad tentu ini tumpukan sejarah untuk mengantisipasi atau mengembangkan yang positif, dikembangkan di masa depan dan tidak mengulangi cerita sejarah yang bersifat negatif. Tentu refleksi dengan Alkitab juga. Selain itu, mahasiswa diajari untuk mendapatkan data atau arsip sejarah gereja lokal masing-masing mahasiswa pada saat menulis tugas secara pribadi.
Khusus untuk kelas pasca sarjana, mahasiswa-mahasiswi jurusan sejarah gereja dihubungkan langsung dengan teman-teman di Belanda dan Jerman untuk membantu penyediaan arsip primer yang ada di sana. Sebagai contoh, mereka langsung kontak via email dengan Pak TH van den N dan teman-teman lainnya. Tentu penulis tidak pernah lupa mengingatkan agar mahasiswa pasca sarjana STT Abdi Sabda menghubungi PDSGI di STFP Jakarta. Kemudian 4 hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama, mengembangkan tema-tema dalam mata kuliah. Tema-tema yang dikembangkan dalam mata kuliah sejarah gereja di STT Abdi Sabda adalah, khususnya untuk mata kuliah sejarah gereja di Indonesia, adalah tema-tema yang umum tentang latar belakang serta sejarah berdirinya gereja-gereja di Indonesia dan sejarah berdirinya gereja masing-masing mahasiswa. Dalam kelas mata kuliah SGI, biasanya ada 3 kelas di setiap angkatan untuk prodi teologi. Bahan-bahannya diambil dari buku-buku sejarah gereja yang sudah ada. Mahasiswa juga dihimbau untuk mencari arsip di kantor sinode masing-masing mahasiswa. Dalam silabus dibahas contoh-contohnya Katolik di Nusantara, Protestan di Indonesia, abad 17 dan 18, kekristenan di Indonesia pada masa Hindia Belanda, abad 19 sampai abad 20, gereja di masa Indonesia Merdeka, kekristenan pada masa Orde Lama di Indonesia, kekristenan dan baptisan massal pada masa Orde Baru di Indonesia, gereja pada masa reformasi di Indonesia, kekristenan di Papua, Tanah Batak Toba, Batak Karo, Nias, Simalungun, dan lain-lain. Tentu tema-tema seperti sejarah tata ibadah, diakonia, dan lain-lain ditulis oleh mahasiswa masing-masing sebagai tugas pribadi di luar tugas kelompok penyaji. Pengembangan tema-tema lebih banyak dilakukan pada saat mahasiswa mengikuti kuliah seminar sejarah gereja, yang 2 SKS juga, dan saat penulisan proposal skripsi. Mahasiswa diajak untuk mencari data-data sejarah sesuai judul yang mereka pilih, khususnya untuk sejarah gereja lokal yang ada di Sumatera Utara. Contohnya sejarah pendidikan di masa Sending di Sumut, kemudian contoh lainnya tentang sejarah berdirinya Rumah Sakit Kusta yang dikelola para misionaris, dan lain-lain. Termasuk perjumpaan antara budaya dan teologi di tengah-tengah masyarakat lokal. Yang kedua, kolaborasi dengan dosen bidang studi yang berbeda belum ada dilaksanakan. Yang ada dilakukan adalah pada saat membahas sejarah ajaran tertentu, dianjurkan kepada mahasiswa untuk mencari data-data sejarah ajaran dari buku-buku sejarah, dogmatika, dan buku lainnya, serta dari internet. Mahasiswa juga dihimbau untuk melakukan diskusi langsung dengan dosen pengampu mata kuliah dogmatika atau sistematika. Yang ketiga, mengelola sumber-sumber sejarah gereja lokal, tertulis dan lisan. Sebenarnya ini belum, itu hanya sampai penulisan skripsi atau mengerjakan tugas-tugas itu disimpan masing-masing mahasiswa dan masing-masing dosen. Sudah saatnya STT Abdi Sabda membuka pusat dokumentasi sejarah gereja di Sumatera Utara. Rencana ini sudah lama dibicarakan di kalangan beberapa dosen STT Abdi Sabda, walaupun belum terrealisasi hingga saat ini. Yang penulis ketahui bahwa data sejarah gereja-gereja di Sumatera Utara masih tersebar di kalangan beberapa pendeta senior, selain arsip di sinode atau museum gereja, itu ada di kalangan beberapa pendeta senior dan jemaat. Sebagian ada di museum gereja atau di kantor sinode. Kemudian yang keempat, rencana penelitian individual dan kolaboratif dalam kurikulum pendidikan teologi di Indonesia. Penelitian secara individual dilakukan saat melaksanakan penelitian sebagai dosen sejarah gereja di STT Abdi Sabda. Seperti saya sendiri tahun ini akan mencoba meneliti tentang sejarah tenaga detaser di GBKP. Sementara itu
penelitian secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa hanya sebatas sebagai pembimbing dosen dan yang dibimbing mahasiswa. Dan ada sebuah buku juga sudah diterbitkan yang ditulis oleh Ibu Bertalina Brutarigan dan Jonathan Sembiring. Itu kolaborasi antara pembimbing dan yang dibimbing. Penelitian sejarah dengan para pengurus gereja-gereja, kolaborasi dengan pengurus gereja-gereja ada dilakukan, tapi masih dalam batas bimbingan cara meneliti dan menulis sejarah gereja di ruang lingkup klasis-klasis dan sinode pendiri dan pendukung STT Abdi Sabda. Selanjutnya, masalah yang dihadapi dalam mengajar sejarah gereja di Indonesia adalah kurangnya data primer sejarah gereja. Jika data itu ada, muncul masalah kedua, yaitu kurangnya penguasaan bahasa Belanda dan Jerman yang lama atau kuno, sehingga butuh bantuan penerjemah yang sudah berpengalaman. Ini sama dengan yang penulis alami saat melakukan penelitian sejarah. Kemudian menurut penulis, penting untuk menambah satu mata kuliah di STT, yaitu pembimbing ke dalam sejarah gereja. Karena kemarin saya mendengar banyak masukan dari penceramah kita tentang bagaimana menjadikan sejarah gereja lebih dekat dengan mahasiswa di masa kini. Tidak di masa kita saat dulu yang berhadapan langsung dengan Pak Christian de Jong misalnya, atau Pak Yan Sihar yang nilai B itu sulit minta ampun misalnya, untuk mendapatkan nilai B hanya C terus, Pak Yan Sihar misalnya, profesor. Jadi saya pikir itu sebagai usulan untuk menambah satu mata kuliah pembimbing di dalam sejarah gereja supaya lebih dekat dengan mahasiswa di zaman masa kini. Ini sangat penting untuk menghantar mahasiswa-mahasiswi di STT dalam memulai belajar sejarah gereja. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan. Tuhan memberkati, karena hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengganti ya, Pak Yusak. Pengganti Pak Harahap yang sedang bertugas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Mehamed, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Boleh tepuk tangan langsung maupun tepuk tangan melalui reaction yang ada di kanan bawah itu. Boleh bertepuk tangan dengan menggunakan reaction clapping hand itu. Ibu dan Bapak, sebelum Pak Hulman Sinaga menyampaikan presentasinya, saya mengingatkan Ibu dan Bapak sangat dianjurkan untuk menyampaikan pertanyaan dan komentar, saran melalui ruang chatting. Sangat dianjurkan. Walaupun demikian, nanti pada sesi tanya-jawab, tetap akan diberi kesempatan kepada Ibu Bapak semuanya untuk raise your hand, untuk mengangkat tangan dengan menggunakan reaction itu, supaya nanti bisa saya daftarkan. Jadi Ibu dan Bapak bisa menyampaikan pertanyaan, komentar, saran, nasihat kepada presenter kita, dan juga saling dalam rangka saling mendukung, saling mensupport melalui dua cara. Ruang chatting dan raise your hand, yang nanti akan saya buka kesempatan secara langsung untuk membuka mic Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua, kita akan mendengarkan sharing pengalaman berkaitan dengan pengelolaan mata kuliah sejarah kekristenan dari Pendeta Dr. Hulman Sinaga. 15 menit untuk Bapak. Mari Pak Sinaga, 15 menit. Baik Pak, terima kasih. Pak. Terima kasih. Saya harap ada Ibu Len dari situ untuk share nanti. Tapi kalaupun nggak ada, saya bisa langsung sampaikan satu persatu. Oke. Sebetulnya saya bukan dosen sejarah gereja, tapi hanya satu dosen sejarah gereja kami sekarang di Siantar dalam tahap pemulihan kesehatannya setelah 1 bulan yang lalu operasi bypass jantung di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Jadi supaya kami tidak malu, saya memberanikan diri aja untuk menyampaikan presentasi ini, sebab memang kami di Siantar sekarang ada 2 model
Jadi sejak 3 tahun yang lalu kami menerapkan kurikulum baru. Jadi mata kuliahnya hanya ada 8 SKS, yang sebelumnya ada sekitar 12. Itu dibagi menjadi 4 mata kuliah, itu sejarah kekristenan global di semester 2, sejarah kekristenan Asia di semester 3, sejarah kekristenan Indonesia di semester 5, sejarah kekristenan Sumatera Utara itu di semester 6. Jadi sekarang jumlahnya hanya ada 8 SKS. Di slide kedua, tema-tema sejarah kekristenan global itu ada minimal seperti ini, membahas pertumbuhan dan perkembangan awal gereja. Demikian juga gereja barat dan gereja timur, siapa tokoh-tokohnya. Lalu membahas bagaimana pengaruh agama lain terhadap kekristenan ketika munculnya Islam. Dan lalu tema berikut, hubungan gereja dengan negara di kawasan Eropa. Lalu gereja misi gereja abad pertengahan, ya, seperti itu. Terus perkembangan teologi yang mempengaruhi gereja, sebab teologi yang muncul secara akademis itu acap kali agak lambat diterapkan di gereja. Ini juga perlu dicari apa yang menjadi penyebabnya. Lalu gereja pada abad modern, dan tema khususnya juga gereja di era postmodern ini dan sampai sekarang. Itu yang dibahas di mata kuliah kekristenan global. Tema di kekristenan Asia, di slide berikut, ada beberapa. Yang pertama itu periodisasi sejarah kekristenan di Asia, terus karakteristik kekristenan di Asia, yang sedikit agak berbeda dari Eropa, terus kekristenan Asia dan perjumpaan dengan Islam, lalu corak teologi kekristenan Asia, lalu kekristenan wilayah Timur Asia, itu di daerah Cina, Korea, dan Jepang, kekristenan Asia di abad pertengahan, pekabaran Injil Protestan di Asia, kekristenan di wilayah selatan Asia. Jadi ini yang dibahas, tentu bukan hanya ini, tapi ini yang lebih menonjol, yang dalam setiap RPS selalu muncul. Yang lain-lain itu bisa dianggap sebagai penunjang tema-tema ini. Lalu di tema sejarah kekristenan Indonesia, di slide berikutnya, ini ada beberapa yang utama. Agama dan masyarakat Indonesia sebelum kekristenan, lalu masuknya Portugis ke Indonesia, POC dan kekristenan di Indonesia, kekristenan di wilayah timur Indonesia, kekristenan di wilayah tengah Indonesia, kekristenan di wilayah Pulau Jawa, dan termasuk di dalamnya nanti tema khusus aliran-aliran gereja di Indonesia. Dan yang lebih spesifik di Pematang Siantar itu khusus sejarah kekristenan Sumatera Utara. Di slide berikutnya. Ini membahas tema-tema keadaan umum tanah Batak, lalu struktur sosial masyarakat dan budaya Batak, agama suku Batak, perintis penginjilan di tanah Batak. Tolong di slide berikut, Ibu. Penginjilan oleh RMG di tanah Batak, bagaimana corak dan metode mereka, mengapa HKBP misalnya sampai sekarang masih seperti ini, mungkin ada dosa RMG di situ, itu yang digali dalam sejarah. Terus ada topik lahir dan pertumbuhan gereja Batak, bukan hanya di tanah Batak di Sumatera Utara, tapi sudah hampir di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi topik khusus. Dan ada juga pembahasan tentang warga jemaat gereja Batak itu sendiri, dan sejak kemerdekaan mulai 1948, bagaimana HKBP lepas dari pengaruh Badan Sending di Jerman RMG, itu membahas tentang kemandirian gereja Batak. Lalu berbicara juga mengenai perkembangan aliran gereja di tanah Batak. Jadi kalau kita melihat sekarang di tanah Batak, khususnya Tapanuli Utara, jumlah pendeta dan gereja jauh lebih besar jumlah gereja-gereja aliran karismatik ketimbang mainstream. Ini penting. Lalu berkaitan dengan kolaborasi, memang kami mencatat di sini yang biasanya kami bahas di seminar RPS di awal semester, selalu ada 3 yang mendominasi, yaitu mata kuliah dogmatik. Dogmatika ini bisa di dogmatika 1, bisa di dogmatika 2. Yang dibahas di situ latar belakang historis dari sudut sejarah gereja, lalu nanti di situ dari dogmatik mengenai munculnya doktrin atau ajaran gereja itu sendiri. Lalu yang berikutnya perkembangan ajaran gereja itu sendiri, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana itu nanti dilihat dalam penerapan di gereja-gereja. Ada juga topik khusus membahas konflik atau skisma gereja,
apakah skisma itu ada hubungan dengan ajaran atau dicari ajarannya supaya berkonflik, kira-kira seperti itu. Lalu yang bagian keempat, ada pembahasan mengenai aliran denominasi gereja. Yang terakhir adalah bagaimana hubungan sejarah gereja ini dengan kontekstualisasi teologi, karena di kurikulum kami, teologi kontekstual itu masuk di teologi sistematika. Itu kolaborasinya dengan satu bidang studi dogmatik. Kolaborasi kedua, di slide berikutnya, itu dengan mata kuliah sosiologi dan antropologi, yang membahas topik-topik khusus bagaimana hubungan gereja dan adat atau kebudayaan, karena adat sangat kental di daerah Sumatera Utara. Bagaimana gereja dan perkembangan politik, karena gereja sangat berpengaruh terhadap politisi, dan yang lebih berpengaruh politisi terhadap gereja. Seperti itu. Konflik-konflik yang terjadi di HKBP misalnya ini sangat syarat politiknya. Terus gereja dan krisis ekonomi, gereja dan kehidupan sosial, gereja dan modernisasi, gereja dan perubahan masyarakat. Sejarah itu yang terjadi di gereja-gereja dikaji dari sudut sosiologi dan antropologi budaya. Disinilah kolaborasi yang kedua. Di kolaborasi yang ketiga yang kami lakukan yaitu dengan ilmu agama. Khususnya di sini gereja dan agama suku. Karena kalau mau bicara mengapa seperti itu perkembangan sejarah gereja di Tanah Batak, harus juga mengkaji pengaruh agama suku yang masih belum lepas dari warga, atau kuatnya agama suku itu masih hidup di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Lalu yang kedua, topik yang digarap bersama adalah gereja dalam konteks pluralisme agama-agama, demikian juga dengan sejarah perjumpaan gereja dengan agama-agama. Nah, Bapak Ibu, ada dua model yang dikembangkan di setiap HKBP mengenai kolaborasi ini. Yang pertama adalah ketika di RPS diseminarkan, biasanya kami bisa seminar sampai 2-3 hari, membahas setiap mata kuliah di setiap semester, dosen dari bidang lain itu memberikan rujukan-rujukan untuk dipakai oleh pengampu mata kuliah sejarah gereja. Model kedua, dosen bidang lain itu yang turun langsung bersamaan dosen pengampu sejarah gereja menjelaskan dan memberikan rujukan-rujukan utama supaya saling mendukung mana buku sejarah dan mana buku ilmu agama yang boleh dianggap sebagai saling melengkapi. Itulah yang dilakukan dalam pengalaman kami kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Nah, yang berikut, kalau bicara tentang sumber-sumber sejarah gereja lokal, HKBP kebetulan sudah lumayan panjang usianya, sudah lebih dari 160 tahun. Ada beberapa dokumen teologi yang selalu menjadi kajian utama mata kuliah sejarah gereja. Yang pertama itu Tata Gereja, Aturan dan Peraturan HKBP secara khusus, mulai dari tahun 1881. Ini setiap saat selalu mengalami amandemen, dan kami akan melakukan amandemen Aturan Peraturan 2002, amandemen keempat di bulan Oktober tahun ini. Yang kedua, sumbernya adalah pengakuan iman, itu konfesi HKBP. Ada 2 konfesinya, 1951 dan 1996. Dan sedang dipersiapkan revisi baru pengakuan iman, mudah-mudahan nanti bisa disahkan di tahun 2024. Sumber ketiga itu adalah liturgi. Ini juga mengkaji apakah secara historis HKBP bisa diyakini sebagai penganut denominasi Lutheran atau mixing antara Lutheran dengan Calvinisme karena pengaruh misionaris yang bekerja di Tanah Batak di periode yang lalu. Dokumen keempat itu adalah siasat gereja, dan yang kelima adalah ini yang paling besar, yaitu Notulen Sinode Godang, Sinode Agung, dan Notulen Rapat Pendeta HKBP yang dilaksanakan minimal sekali 2 tahun, dan ini menjadi dokumen sangat penting untuk melihat perkembangan HKBP itu sendiri dan bagaimana prospeknya untuk masa yang akan datang. Dan dokumen yang terakhir itu adalah berita yang dicatat oleh seluruh gereja di HKBP di akhir tahun yang akan dikirimkan ke kantor sinode. Inilah berita tentang bagaimana perjalanan satu-satu gereja di seluruh HKBP yang ada di muka bumi ini. Dan dokumen ini ada yang dikirimkan ke sinode, tapi ada juga yang tidak dikirimkan. Maka kalau kami mau melakukan kajian historis, inilah yang menjadi andalan
di setiap gereja. Dan untuk itulah bagian terakhir saya mau mengatakan di rencana berikut, skripsi misalnya mahasiswa dan termasuk tesis nanti kalau ada dosennya, bagaimana berih-berih yang bertebaran ini dikumpulkan per wilayah, baik dalam tingkat klasis maupun dalam tingkat resort maupun gereja filial itu sendiri. Yang berikut memang dalam pengertian dokumen sejarah, boleh saya katakan masih ada di atas 25% yang belum terdokumentasi sejarah gereja-gereja di HKBP. Dan oleh sebab itu dibutuhkan tim yang kuat, bukan hanya teologi, tetapi juga dosen-dosen dari bidang non-teologi dalam rangka menggali sejarah-sejarah yang masih diteruskan lewat tradisi lisan sampai sekarang ini. Jadi saya misalnya di Tanah Alas di Aceh Tenggara, baru pertama kali di semester ini mendengar ada skripsi yang membahas sejarah penginjilan di Aceh Tenggara. Dan mudah-mudahan ini berhasil, ini menjadi sebuah pintu masuk untuk wilayah-wilayah yang lain, sehingga dokumen sejarah di sekitar Sumatera Utara itu boleh saling melengkapi. Kira-kira begitu Pak yang bisa saya share dalam pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilman. Mari kita beri tepuk tangan. Boleh langsung memberi tepuk tangan maupun melalui reaction. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Wilman. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang kita akan melangkah ke rekan kita yang akan memberi sharing. Tapi Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa dua pembawa makalah atau presenter untuk sharing telah menyampaikan dua model penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan secara berbeda. Dari STT Abdi Sabda hanya ada dua mata kuliah, dan namanya juga Sejarah Gereja Indonesia 1 dan 2. Tetapi di STT HKBP Pemantang Siantar ada 4 mata kuliah berkaitan dengan sejarah kekristenan, global, Asia, Indonesia, dan Sumatera Utara. Jadi sudah kelihatan dua model pembelajaran sejarah kekristenan yang sedikit berbeda di antara dua sekolah ini. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan pada pemateri yang ketiga, Ibu Novia Hudaya ME dari STT Cipanas. Ibu Novia, dipersilahkan 15 menit untuk Ibu. Ya, silakan Ibu. Pak. Saya Bapak. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf, barangkali saya terlalu dipengaruhi oleh teologi feminis sehingga nama-nama itu, nama Novia kelihatannya bergender feminim. Mohon maaf ya. Ya, tidak Bapak masalah, Pak. Hudaya. Baik. Mari Bapak, 15 menit untuk Bapak. Baik, terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang memberi kesempatan untuk kami memberikan sharing tentang perkuliahan di STT Cipanas. Pertama, saya perlu memberitahu bahwa saya hanya mengajar untuk mata kuliah sejarah kekristenan di Indonesia. Jadi ada satu lagi dosen kami yang sangat senior, yaitu Pak Leonard Halle, yang mengajar 3 mata kuliah. Jadi kami di STT Cipanas kami ada 4. Pertama adalah sejarah kekristenan abad ke-1 sampai abad ke-16. Kemudian sejarah kekristenan abad ke-16 sampai dengan abad ke-21. Dan yang ketiga sejarah kekristenan di Asia dan sejarah kekristenan di Indonesia. Dan satu lagi untuk bidang historis, itu ada mata kuliah ekumenika juga. Nah, jadi saya di sini hanya membagikan apa yang saya lakukan dalam mata kuliah sejarah kekristenan di Indonesia. Jadi saya tidak membahas untuk bidang yang lain karena Bapak Leonard Halle yang lebih berpengalaman, beliau yang mengajar. Jadi saya rasanya tidak pas untuk menyampaikan di sini. Baik, jadi dari saya, sejarah kekristenan atau
sejarah gereja di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah misi Kristen dalam perjumpaannya dengan konteks kemajemukan agama dan budaya masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat terlihat melalui dinamika sosial budaya keagamaan yang muncul seiring perubahan politik yang terjadi di Indonesia sejak masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi saat ini. Di samping itu, pemahaman terhadap misi, budaya, dan dogma agama, atau dalam ini adalah tafsir dan dogma, juga selalu dinamis dalam merespon berbagai perubahan di masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah kekristenan di Indonesia bukan hanya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemahaman praktik misi Kristen di masa lalu, masa kini, dan orientasinya di masa depan, tetapi juga pemahaman mengenai gereja atau eklesiologi dan realitas konteks masyarakat di mana ada kemajemukan, kemiskinan, kelompok termarginal, dan sebagainya. Nah, ketika mengajar ini, saya membawa mahasiswa juga untuk, atau dalam benak saya juga ada beberapa pokok pikiran di sini. Jadi yang pertama adalah apa itu sejarah, apa itu gereja, apa itu kekristenan, apa itu misi. Kemudian bagaimana belajar sejarah, apa saja yang dipelajari dalam sejarah, bagaimana keterkaitan sejarah kekristenan di Indonesia ini dengan sejarah kekristenan di Asia, kemudian abad 1 sampai abad 16. Jadi dari keterkaitannya dengan mata kuliah sejarah sebelumnya. Pak Novia, mohon agar PPT-nya di slideshow supaya tampilannya bisa lebih besar lagi. Terima kasih, Bapak. Baik. Maaf, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah penting bagi kami adalah untuk belajar mengenai kesalahan di masa lalu. Bukan hanya soal keberhasilan pertumbuhan gereja, tetapi juga ada secara jujur kesalahan-kesalahan, dan itu menjadi teologis kritis yang dimaksudkan oleh Van den End dalam buku Ragi Cerita untuk perbaikan di masa kini dan di masa depan. Kemudian sejarah kekristenan memperlihatkan bahwa misi gereja tidak pernah dikerjakan dalam ruang hampa. Dia punya hadir dalam konteks kemudian respon yang berbeda, dan yang terpenting adalah bahwa ada link, ya, satu peristiwa terjadi di satu tempat seperti misalnya reformasi di Eropa itu punya dampak kepada strategi misi, praktek misi di Indonesia dan selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat juga yang perlu diperhatikan bahwa ada gap antara pengajar dengan mahasiswa. Jadi kalau saya bertanya kepada mahasiswa, rata-rata mereka itu kan lahir pada masa reformasi dengan budaya, dengan pengaruh, dengan diri mereka yang seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian saya membawakan pengalaman saya, apalagi seperti dulu gitu, atau mungkin pengajar-pengajar yang lebih tua dari saya. Kemudian ada konteks sejarah, ya, dari mulai abad 1, abad pertengahan, abad pencerahan, kemudian kolonialisme, kebangkitan nasional, dan itu punya keterkaitan dengan pemahaman terhadap misi, strategi misi, praktek misi yang sangat kental juga di dalam sejarah gereja itu. Nah, ini adalah beberapa pemikiran yang sedikit saja saya ambil mengenai tadi yang saya maksudkan di poin 1.1 tadi tentang ini, yaitu apa yang dijelaskan oleh Christian de Jong mengenai sejarah. Kemudian bagaimana sejarah Kristen di Indonesia itu oleh Van den End dikatakan bukan sekedar mempelajari data-data objektif saja, tetapi mengenai panggilan Allah dalam pemberitaan Injil. Nah, ini pernah disinggung oleh narasumber kita kemarin, dan ini juga ketika saya menyampaikan mata kuliah ini, saya tidak ingin menekankan hanya soal data-data objektif ini saja, tetapi yang penting adalah bagaimana pemaknaan kita terhadap peristiwa sejarah itu, dan yang penting adalah melakukan teologis kritis tadi. Ya, saya lanjut saja karena ini mengenai tema-tema dalam mata kuliah. Jadi yang pertama adalah iman Kristen dalam masyarakat majemuk. Nah, ini muncul pertama kali ketika kita memulai perkuliahan sejarah di Indonesia. Bagaimana konteks masyarakat sebelum kedatangan misi Kristen Barat. Nah, saya tidak tahu ya, tetapi ada semacam
pemahaman bahwa orang Indonesia itu animisme, dinamisme, kemudian agama lokal itu jahat, agama lokal itu kafir dan sebagainya. Jadi di sini saya mencoba untuk memberikan satu pandangan yang sedikit berbeda agar mahasiswa dapat menghargai perbedaan itu. Nah, saya kurang tahu bagaimana pandangan dari dosen-dosen yang lain, tapi untuk situasi Indonesia yang sekarang ini penting. Kemudian yang kedua adalah tentang interreligius dan intrareligius. Ya, pemahaman misi Barat di masa kolonial dan aktualisasinya pada masa kini. Kemudian perkembangan kekristenan, kemudian ada banyak denominasi di Indonesia seperti ekumenikal, evangelikal. Ini fakta-fakta yang ada di sekitar kita, gitu. Ya, belum lagi misalnya seperti gereja yang berbasis kesukuan, gitu, berbasis seperti nanti ada lagi gereja Tionghoa. Jadi ini sangat itu intern kita, tetapi kita juga berkaitan dengan agama-agama lain. Kemudian yang ketiga adalah tentang teologi kontekstual dan teologi lokal. Ya, bagaimana perjumpaan iman Kristen dengan budaya, seperti kekristenan Batak, itu ada satu buku, Darah Batak dan Jiwa Protestan. Kemudian ada kekristenan Jawa yang punya ciri khas sendiri, kekristenan Ambon, kekristenan Papua, dan kekristenan di Kalimantan. Itu semua adalah kekayaan kita. Tetapi bagaimana iman Kristen itu kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat pada saat ini, real time, present ya. Jadi misalnya dengan maraknya radikalisme, kemudian politik identitas dan sebagainya, ini harus bisa menjawab juga. Kemudian tema tentang global dan lokal, ya, dampak globalisasi, perkembangan iptek, agama, pandangan hidup, dan saya mengajak mahasiswa untuk membuat makalah tentang sinode gereja mereka masing-masing. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa di STT Cipanas kami bukan dari satu sinode saja, tetapi kami meliputi banyak sekali sinode di seluruh Indonesia, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi ada dari GBKP, dari GKPI, kemudian dari GKSBS, dari GKP, dari GKE, dari kemudian ada GEMIS, ada pernah juga GPI Papua. Nah, jadi mohon maaf Pak Novia, ya? Pak Novia, mohon maaf, dapatkah slide-nya diklik supaya bisa bergerak karena masih ada di 1.1. Mohon diklik. Terima kasih Bapak. Iya. Sekarang bagaimana Pak? Masih frozen itu, masih tetap 1.1 di slide nomor 3 itu. Maaf, saya sudah bergerak ya. Maaf Pak, saya ulang lagi ya Pak. Ya, mari silakan Pak Novia lanjut. Nah, ini dia. Terima kasih Pak Yusak. Mohon maaf Pak Iya Yusak. Bapak, tidak apa-apa. Ya, saya takut waktu saya tadi habis. Ya. Jadi sebelum lagi slide sebelumnya, slide sebelumnya, oke. Jadi global dan lokal. Jadi saya bertanya kepada mahasiswa yang saya ajar, rata-rata mereka tidak terlalu tahu tentang sinode mereka gitu. Saya juga heran. Mereka mungkin lebih kenal gereja lokal, tetapi bagaimana sejarah sinode mereka itu tidak mereka kenal. Sehingga saya selalu mengajak mereka untuk membuat makalah mengenai sinode gereja mereka. Baik itu sejarah, kemudian tokoh-tokoh penginjilnya, kemudian termasuk juga warga jemaat, konteks atau geografis mereka, tantangan-tantangannya, kemudian juga analisa mereka sesuai yang disampaikan oleh Pak Van den Ed ya di awal dari buku Ragi Cerita itu. Ya, slide selanjutnya. Lain sebenarnya ada banyak ya. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sinaga dari STT AKBP. Jadi bidang biblika itu kita belajar tentang landasan Alkitab, teologi misi, ada PLPP, ya. Kemudian ada dengan bidang sistematika ada sejarah pemikiran teologi, teologi abad pertengahan, teologi kontekstual, teologi sosial. Ya, di sejarah gereja sendiri sudah ada tadi saya jelaskan. Kemudian bidang praktika ada misiologi, pembangunan jemaat, ekumenika,
Dan bidang non-teologi ada sosiologi, antropologi, psikologi, dan manajemen teknologi. Nah, ini biasanya memang diperlukan dalam penulisan tulisan-tulisan ilmiah, baik itu di jurnal atau skripsi, tesis, dan selanjutnya. Nah, hal lain yang juga menarik saya juga mempertimbangkan bagaimana mengajar sejarah Kristen di Indonesia ini dengan pendekatan tematis, bukan sekedar kronologis, sebagaimana yang sudah sering kita lakukan dengan buku-buku yang tadi sudah disebutkan, ya khususnya Ragi Cerita 1, Ragi Cerita 2, tetapi bisa juga dengan pendekatan tematis, tema-tema apa yang kemudian kita munculkan, dan di situ juga kita bahas. Lalu diperhadapkan dengan peristiwa atau fenomena di masa kini. Selanjutnya, nah dari sisi institusi kami belum ada upaya maksimal untuk pengelolaan sumber gereja lokal, baik tertulis ataupun lisan. Ya paling memang dari tulisan-tulisan mahasiswa, ya makalah-makalah tadi. Akhirnya secara pribadi, misalnya saya membutuhkan riset tertentu, maka saya mencari sendiri. Ya, misalnya saya tertarik beberapa waktu yang lalu menulis tentang komunitas Kristen Tionghoa di Indonesia. Saya cari buku-bukunya Pak Kris Hartono, dan saya temukan buku-buku kuno, saya temukan banyak insight, banyak sekali saya buka dari buku-buku itu, kemudian referensi di belakangnya itu juga coba saya cari. Jadi itu menolong gitu untuk mencari buku apa yang selanjutnya perlu. Kemudian secara lisan, kebetulan di dekat kami ada satu gereja lokal, yaitu Gereja Kerasulan Pusaka di daerah Ciranjang, yang memiliki kedekatan teologi dengan komunitas Sadra. Jadi di gereja ini tidak ada pendeta, jadi mereka menggunakan nama rasul. Jadi ini satu pembelajaran yang menarik juga, yang bisa secara langsung, karena ini berbeda sekali dengan gereja-gereja yang selama ini kita kenal. Kemudian selanjutnya, nah ini rencana penelitian individu, jadi ada 2. Jadi yang saya sedang lakukan adalah mengenai komunitas Kristen Kang Mardiko, atau mengenai sebenarnya sih lebih kepada kontekstualisasi misi dalam perspektif kekristenan Jawa. Ya, saya bersyukur tadi sempat dipaparkan dari GKJ, ya, dari Pak Sundoyo. Maaf, saya agak lupa. Pak Sundoyo. Pak Sundoyo, benar ya. Ya, jadi itu juga saya teliti, kemudian saya berhadapkan dengan pernyataan misi dari Dewan Gereja Sedunia, Together Toward Life. Kemudian yang kedua yang masih juga saya kerjakan adalah mengenai komunitas Kristen Tionghoa. Ini mengapa menarik bagi saya? Karena dalam studi-studi kekristenan di Indonesia ini jarang sekali disebutkan. Saya justru menemukan banyak sumber ketika saya membaca bukunya Pak Yan Aritonang tentang History of Christianity in Indonesia. Jadi itu saya buat book report. Jadi saya minta mahasiswa baca itu, kemudian memberikan analisa di bab 19 itu mengenai Chinese Christian Communities in Indonesia, dan banyak sekali metode pekabaran Injil, strategi misi, kemudian hal-hal yang sangat menarik. Contohnya misalnya bagaimana pendekatan mereka itu adalah dari keluarga. Karena orang Tionghoa itu sangat kuat relasinya dalam bentuk keluarga. Jadi penyebaran mereka itu melalui keluarga-keluarga. Walaupun ada juga KKR dilakukan, diundang dari Tiongkok untuk datang, mereka keliling Jawa, tetapi penginjil awam dari kalangan Tionghoa ini juga memainkan peran yang penting. Hampir mirip dengan kekristenan Jawa sendiri. Dalam hal ini seperti Kiai Sadra, kemudian Tunggul Wulung, Paulus Tosari, dan sebagainya. 1 menit lagi ya Bapak ya. Baik, ya terakhir Pak. Satu slide terakhir sebagai penutup. Nah, dengan demikian pengajaran sejarah Kristenan di Indonesia bagi kami ya perlu menekankan kepada pemaknaan sejarah di masa lalu. Bukan hanya data-data objektif tadi. Jadi belajar dari masa lalu, kemudian menjadikannya sebagai alat dalam menganalisa realitas, peristiwa atau fenomena sosial keagamaan di masa kini.
untuk merespon berbagai perubahan situasi di masa depan. Ya, jadi menyangkut dengan peran dari bidang-bidang mata kuliah yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Yusak. Terima kasih Pak Novia. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Novia. Ada satu pernyataan yang menarik yang tadi tidak sempat dikemukakan oleh Pak Novia. Sejarah adalah pesan dari masa lalu, tapi perlu ditambahkan, sejarah adalah tanda-tanda masa yang akan datang. Kita akan lanjutkan. Luar biasa, Pak Yusak. Kita akan lanjutkan, Bapak dan Ibu, pada presenter atau presenter untuk sharing yang keempat, yaitu Pendeta Dr. Yuda Haba dari Fakultas Teologi UKAW Kupang. Pak Yuda, mari dipersilahkan Bapak. 15 menit untuk Pendeta Yuda, silakan. Mari Pak Yuda. Sudah kelihatan Pak Yuda? Mari Bapak. Ini juga. Mari Bapak. Dian, mohon diberikan Pak Yuda sebagai co-host supaya bisa share screen. Pak Yuda, silakan 15 menit untuk presentasi sharing penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, saya langsung saja. Dalam teologi sejarah gereja atau historik. Boleh di slideshow supaya kelihatan lebih besar PowerPoint-nya. Itu sudah. Mari silakan. Iya, jadi ini beberapa mata kuliah di Fakultas Teologi itu ada sejarah gereja itu terbagi dalam 3 bagian. Atau ini yang pertama itu dulu SGU, itu sekarang sudah digabung menjadi SAK, 3 SKS. Kemudian itu dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama periode gereja lama tahun 33 sampai 590. Seperti yang ada ini, saya tidak perlu baca. Mungkin nanti juga sudah ada di bahan. Yang kedua itu periode abad pertengahan dari tahun 590 sampai 1517. Dan yang ketiga itu periode gereja zaman baru dari 1517 sampai dengan sekarang. Itu mulai dari para reformator dengan teologi, bagaimana ajaran mereka masing-masing, itu sudah tergambar di sini. Lantas, ini ditambah dengan beberapa materi, misalnya gerakan kontra-reformasi, pencerahan, dan gereja abad 19, yang tadi sudah disinggung oleh teman-teman, juga termasuk pergerakan oikumene dan denominasi, berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Itu ini. Nah, yang kedua itu 3 SKS. Yang kedua adalah sejarah gereja. Di sini di Fakultas Teologi kami menggunakan sejarah gereja dan teologi Asia. Jadi kita memberi gambaran umum tentang SGA atau historiografinya, lalu sejarah gereja lama, sejarah gereja lama sesudah Islam. Ini sebelum di SAK itu ada gereja dalam wilayah Islam, lalu ada pengembangan lagi. Lalu kita mengajarkan tentang sejarah gereja dan teologi di India, Cina, Mongol, Korea, Filipina, Thailand, Timor Leste, Burma, Siprus, Lebanon, Kazakhstan, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Itu kami seperti itu. Ini terakhir Uni Emirat. Nah, sekarang sejarah gereja Indonesia itu dulunya ada SGI 1, SGI 2, tapi sudah digabung jadi SGI saja 3 SKS.
itu kita mulai dengan gereja purba di Indonesia, lalu gereja di Indonesia pada masa Portugis, VOC, Hindia Belanda, ada Hindia Belanda 1, masa Inggris dan Hindia Belanda 2. Lalu ada masa lembaga pekabaran Injil, lalu ada kaum awam dan pekabaran Injil. Ini kemarin saya ingat disinggung oleh Bapak Amos kemarin. Jadi kami mengajarkan tentang peranan MD, Kulin, Sadrah, Anting, Tunggul Wuli, Pilis, Leyol, dan bagaimana hasil pekabaran Injil mereka. Lalu pekabaran Injil pada masa Jepang, Indonesia Merdeka, Revolusi Fisik, dan gereja di Indonesia Mandiri. Gitu. Lalu gereja di Indonesia pada tahun 50 sampai sekarang. Nah, di dalam ini, karena ini ada gabungan SGI 1 dengan SGI 2, jadi kami mencantumkan kontekstualisasi di Indonesia dari segi historis, baik arti, makna, hakikat, dan model-model. Lalu ada refleksi. Kemudian ada pendidikan teologi di Indonesia, itu latar belakang dan lembaga-lembaganya. Lalu sejarah Gemit, ya, itu dari masa Portugis, VOC, NZG, Indisekark, Jepang, pembentukan Gemit sampai sekarang, dan dunia sekitarnya. Lalu sejarah GKS, ya, karena memang sekolah ini didirikan oleh Gemit dan GKS, kita mulai dari apa? Dari pra VOC, Hindia Belanda, pendudukan Jepang, Nica dan Indonesia Timur, lalu Republik Indonesia, tatanan sosial budaya, lembaga-lembaga pekabaran Injil dan utusannya, perintisan GKS, pembentukan GKS, dan masalah teologis dan dunia apa atau seluk-beluknya. Nah, ini yang yang berikut ini adalah perjumpaan Injil dan budaya. Di Timor atau di NTT itu ada suku-suku, suku Timor atau Atoni, Belu, Rote, Helong, Sabu, Sumba, Alor, dan banyak. Ya. Nah, dalam hal inilah kami atau di ujung dari mata kuliah SGI ini ada penelitian dan penulisan sejarah gereja lokal. Ya, saat ini saya juga sejak 2006 selesai studi dari STT Jakarta, membantu di Fakultas Teologi, lalu di kantor Sinode 2 periode 8 tahun. Sekarang baru diminta dibutuhkan di fakultas, jadi saya kembali melayani sana. Sedang membimbing 14 orang yang menulis sejarah gereja atau skripsi mereka di bidang sejarah gereja. Nah, ada hal-hal yang perlu, ini saya kutip dari beberapa teman, bahwa penulisan sejarah gereja merupakan tugas dari setiap generasi. Karena itu penulisan sejarah gereja atau historiografi ini merupakan salah satu bagian dari pekerjaan sejarawan, yaitu ketika dia mulai bercerita dan menulis dan seterusnya. Ya. Lalu tentu ada kekurangan dan kelebihannya, tapi juga pada satu saat akan dilengkapi, kelemahan dan kelebihan itu akan dipakai atau juga dilengkapi oleh penulis yang lainnya. Yang penting kita aruh. Nah, ini. Jadi sejarah bukan lagi hanya ditulis oleh para pemenang dan penguasa, karena dalam kenyataan banyak orang menganggap bahwa ketika sejarah itu tertulis, kita bilang itu sebagai hak fakta sejarah, tapi ada kecenderungan mau menjadikan itu sebagai hak sejarah. Nah, ini yang agak ini, sehingga kami terus yang tadi teman-teman bilang objektivitas dan apa sih. Nah, ketika dia mau menjadikan sebagai hak sejarah, maka di situ subjektivitasnya nampak. Nah, kemarin juga disinggung oleh Pak Amos bahwa ada teman yang menulis tentang sejarah yang ditulis oleh para penyintas, tapi juga itu untuk perspektif perempuan, begitu, dan kepentingan gender. Karena itu kemarin saya bertanya, karena kebetulan kami tahu istri saya juga terlibat di dalam upaya penulisan itu. Lalu umumnya jumlah mereka itu jauh lebih banyak daripada para pemenang atau para penguasa. Ya. Nah, tentu ada perbedaan cerita para pemenang atau penguasa dengan para penyintas. Yaitu yang pertama, tafsiran atau interpretasi dan berdasarkan tuturan juga narasi. Dan yang kedua,
perspektif atau wawasan juga tentu berbeda. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber-sumber. Dan selanjutnya adalah pengumpulan sumber-sumber, penggalian, pencarian sumber-sumber. Nah, kami terinspirasi dengan ketika dapat kesempatan 2010 ke Belanda untuk seminar kearsipan. Tapi sebelumnya kita sering ke Andri di Ampera Raya, kita mendapatkan dokumen-dokumen di sana. Terus pulang juga kita dapat Het Utrecht Archives, ya, dan di situ kita mendapatkan bahan-bahan. Lalu itu menjadi spirit bagi kami, semangat bagi kami untuk melakukan konservasi dokumen Gemit. Kebetulan saya 8 tahun di kantor Sinode, bagian perencanaan, penelitian dan pengembangan, sehingga tidak terlalu berlebihan. Dokumen Gemit tahun 46 sampai 2020 itu kami sudah dokumenkan, sudah digital, dan itu ada dalam bentuk soft copy. Ya. Tadi juga disinggung tentang buku benih yang tumbuh, itu menjadi sebuah kebutuhan, dan itu juga sudah diketik, dan mungkin nanti koordinasi dengan PGI bagaimana pencetakannya, tentu ada percakapan antar gereja. Buku sejarah gereja yang ditulis oleh Müller-Kruger juga, itu juga kami sudah ini karena anak-anak sangat membutuhkannya. Bahkan sejarah gereja Asia yang Pak Van den End punya, itu juga ketika kita cari di perpustakaan satu. Jadi anak mahasiswa berinisiatif untuk mengetik ulang, dan itu tidak tahu nanti bagaimana caranya. Tapi 1 menit lagi ya Pak Yuda. Ya, oke. Baik, jadi itu yang kalau memang waktu sudah tidak cukup, ya saya sampai di sini saja Bapak. Oke. Ya, ini masih ada. Pak Yuda Haba, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan, baik dengan menggunakan emoticon maupun tepuk tangan secara langsung. Terima kasih banyak. Ibu dan Bapak, kita melihat lagi 2 pemateri sharing yang terakhir juga menampilkan keunikan atau ciri khas dari penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan atau sejarah gereja. Istilahnya macam-macam, barangkali nanti Ibu dan Bapak para dosen ahli sejarah bisa mendiskusikannya. Apa istilah mata kuliah yang tepat untuk bidang kajian Ibu dan Bapak? Sekarang kita akan lanjut ke pemateri yang terakhir untuk menyajikan sharing tentang penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan. Saya undang Ibu Pendeta Elvilina Hulu dari STT BNKP Sunderman Nias. Silakan Ibu, 15 menit untuk Ibu. Baik Pak. Silakan. Nah, ini sudah terlihat. Terima kasih Dian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan pengalaman kami dalam melaksanakan studi sejarah kekristenan di STT BNKP Sunderman. Ya, slide yang berikutnya. STT BNKP Sunderman adalah sekolah tinggi teologi pertama yang berdiri di Polonia tahun 1999, jadi baru beberapa tahun STT muda, dan didirikan oleh BNKP, didukung oleh 3 sinode yang ada di Nias, yaitu Amin, ONKP, dan AFY. Selanjutnya, di dalam kurikulum prodi teologi, mata kuliah sejarah kekristenan itu diajar sebanyak 10 SKS. Sejarah kekristenan 1 itu 2 SKS untuk semester 3, sejarah kekristenan 2 SKS untuk semester 4, sejarah kekristenan 3, 1 SKS untuk semester 5, sejarah kekristenan 4, 2 SKS untuk semester 5, dan seminar sejarah kekristenan 3 SKS untuk semester 6. Dan ini mata kuliah berjenjang. Jikalau tidak lulus sejarah kekristenan 1, maka dia tidak akan bisa mengambil sejarah kekristenan 2. Dan demikian seterusnya. Sedangkan di dalam kurikulum Prodi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, mata kuliah sejarah kekristenan diajarkan sebanyak 6 SKS. Historika 1, 3 SKS di semester 2,
Historika 2 SKS di semester 3, Historika 3 1 SKS di semester 4. Jadi prodi ini masing-masing punya nama yang berbeda ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam sejarah kekristenan 1. Supaya mahasiswa muda memahami, sejarah kekristenan 1 itu dibagi dalam 9 kelompok periode. Gereja Purba, Kekaisaran Kristen, awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, akhir abad pertengahan, reformasi Protestan, sejarah kekristenan abad ke-17 dan ke-18, sejarah kekristenan abad ke-19, sejarah kekristenan abad ke-20, dan akhir abad modernitas. Selanjutnya, di dalam membahas sejarah kekristenan 1 ini, kami memberi porsi yang cukup besar ketika membahas gereja purba dan reformasi Protestan. Ini porsi yang cukup besar, alasannya karena ini memiliki kaitan dengan mata kuliah lainnya, seperti pengantar, teologi sistematika, dogmatika, hukum gereja, liturgi. Jadi kami anggap ini juga menjadi sebuah dasar ya dari sudut sejarah yang akan mendukung mata kuliah yang lain. Dan kenapa ini juga memiliki porsi yang cukup besar? Karena menolong mahasiswa untuk memahami teologi reformatoris. Hingga nantinya akhirnya mereka bisa memahami teologi apa yang dianut oleh BNKP. Teologi Lutheran. Nah, jadi dari sini kami sudah mempersiapkan mahasiswa yang akan menjadi calon pelayan. Yang berikutnya, sedangkan sejarah kekristenan 2 itu dibagi dalam 6 bagian. Ini salah ya, ada tidak masuk gereja purbanya. Pertama, kekristenan Indonesia pada masa Portugis, kekristenan Indonesia pada masa VOC, pada masa Hindia Belanda, kekristenan Indonesia pada masa Jepang, kekristenan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dan gereja-gereja hasil pekerjaan sending. Nah, di sini kami akan memilih beberapa gereja yang merupakan hasil pekerjaan sending, seperti GKI Tanah Papua, Bali, atau GKE. Nah, untuk melihat seperti di Bali, bagaimana pertemuan Injil dan agama Hindu. Seperti di Papua, bagaimana pekerjaan Injil di sana. Tapi kami memilih beberapa gereja-gereja hasil pekabaran Injil. Selanjutnya, nah, ketika kami mempelajari sejarah kekristenan 2 itu, hal pertama yang ditekankan tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia. Apa sebenarnya tujuan utama datang? Apakah mereka datang? Apakah tujuan utama mereka adalah memberitakan Injil? Jadi dalam hal ini mahasiswa perlu diberikan penjelasan yang sedalam-dalamnya bahwa yang datang ini ya bangsa-bangsa yang akan menguasai bangsa Indonesia. Tetapi kedatangan mereka juga secara tidak langsung memperkenalkan kekristenan. Dan saya juga mengajak mereka untuk melihat sekalipun bangsa Portugis itu menganut semboyan gold, glory, dan gospel, tetapi kadang-kala gospel sering menjadi korban. Nah, lalu saya juga mengajak mereka untuk melihat bagaimana peran orang Indonesia dalam memajukan kekristenan. Jadi bukan hanya semata-mata penginjil Eropa, lalu kami akan bicara tentang Pulen, bicara tentang Kiai Sadrak, bicara tentang Cornelis Senen, orang hebat tapi yang tidak ditahbiskan menjadi pendeta. Lalu kami juga bicara tentang Tunggul Wulung, Paulus Tosari. Walaupun kami tinggal di Nias, tapi ada rasa bangga ternyata Indonesia punya penginjil-penginjil pribumi yang hebat. Dan mereka punya metode yang luar biasa. Jadi kami tekankan metodenya. Sehingga mereka bisa mendirikan gereja-gereja yang tidak jauh, yang jumlah warga jemaatnya cukup banyak. Lalu ketika kami bicara bagaimana kekristenan pada masa Jepang, nah, kami membawa bagaimana gereja-gereja Indonesia secara perlahan-lahan menjadi mandiri. Yang tadinya sangat tergantung kepada orang-orang Eropa, tapi akhirnya mereka menjadi mandiri, berani memimpin gerejanya sendiri, berani memikirkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan ketika bicara sejarah kekristenan 2, kami juga menyinggung bagaimana perjumpaan Kristen dan Islam dalam setiap bagian perjalanan sejarah gereja tadi. Pada masa Portugis, pada masa VOC, pada masa Hindia Belanda, pada masa Jepang, pada masa NKRI, dan apakah ada pertemuan itu ketika membahas gereja-gereja suku hasil pekabaran Injil. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya, sejarah kekristenan 3. Ini 1 SKS. Nah, ini khusus untuk bicara mengenai kekristenan di Nias.
Nah, ini dibagi dalam 6 bagian dan agak berbeda dengan sejarah kekristenan sebelumnya. Di sini kami mulai dengan agama asli dan kehidupan masyarakat Ononia. Jadi saya bawa mereka dulu untuk melihat bagaimana konteksnya sebelum masuknya kekristenan, lalu mulai masuk masa permulaan yang sulit, masa penyebaran, masa pertobatan massal, masa pembentukan gereja, dan zaman baru. Berikutnya. Nah, kenapa kami harus mempelajari konteks kehidupan masyarakat Nias? Agar mahasiswa tahu kenapa masa ini disebut masa permulaan yang sulit. Ternyata Injil itu berhadapan dengan budaya. Injil itu berhadapan dengan adat istiadat. Kenapa terjadi pertobatan massal dan bagaimana Injil saat itu bisa menerangi budaya? Dan apakah betul-betul budaya sudah takluk di bawah Injil? Nah, jadi dengan demikian secara tidak langsung kami mempersiapkan mahasiswa, ini loh yang akan kamu hadapi nanti ketika kamu menjadi pendeta di jemaat. Kamu masih menghadapi budaya-budaya yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan agama suku. Jadi melalui pelajaran sejarah kekristenan 4, kami mempersiapkan mahasiswa untuk melihat apa tantangan yang ia hadapi ketika dia terjun di tengah-tengah jemaat nanti. Lalu kami juga mengangkat, masih belum Mbak Dian, kami juga mengangkat bagaimana peran para pemimpin masyarakat, tokoh adat, dan kaum awam dalam memajukan kekristenan. Jadi tidak hanya semata-mata tentang Zendeling, tapi kami juga bicara tentang tokoh-tokoh masyarakat yang memajukan kekristenan. Lalu kami juga mengajak mahasiswa untuk melihat Zendeling tidak menghormati budaya dan adat istiadat. Nah, itu tidak terlepas dari di sekolah mana dia dibentuk dulu. Jadi kami akan melihat bagaimana di Barmen, bagaimana dia dibentuk, dan akhirnya ada Zendeling yang tidak menghormati budaya. Sehingga kadang-kala gagal ketika mendirikan pos-pos sending. Dan kami juga belajar tentang skisma di dalam BNKP. Akhirnya mahasiswa tahu bahwa skisma di BNKP itu bukan karena perbedaan ajaran. Tapi skisma terjadi di BNKP karena kepemimpinan dalam organisasi gereja, dan juga karena budaya dan adat istiadat. Jadi berbeda dengan skisma yang terjadi dalam sejarah kekristenan satu. Lalu yang berikutnya, ketika kami membahas sejarah kekristenan 4, kami secara khusus bicara bagaimana kekristenan pasca reformasi. Nah, kenapa ini dianggap perlu? Karena di dalam Protestan ada banyak denominasi. Kenapa denominasi-denominasi itu muncul? Dan di mana denominasi-denominasi itu muncul? Maka kami akan bicara berbagai denominasi yang muncul di daratan Eropa, berbagai denominasi yang muncul di Amerika Serikat. Akhirnya mahasiswa tahu ternyata di dalam Protestan ini ada banyak denominasi. Lalu bagaimana denominasi yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda itu memiliki ciri khas tersendiri itu bisa bersatu. Maka kami membahas gerakan okumenis di dunia. Lalu gerakan... Ibu Elvi, waktu Ibu masih 2 menit. Mohon maaf. Baik, Pak. Ya. Lanjut selanjutnya. Oke, ini kami mengajak mereka mengunjungi denominasi. Lalu yang berikutnya, nah, seminar sejarah gereja, mahasiswa diminta untuk menulis satu tema tertentu. Oke, yang berikutnya. Nah, kolaborasi dengan dosen bidang studi itu setiap semester kami selalu bertemu dengan dosen-dosen serumpun, di mana yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi sejumlah mata kuliah ya, seperti kuliah dogmatika, misiologi, pembimbing teologi sistematika, hukum gereja, Injil, dan budaya. Nah, kenapa kami bertemu untuk mendiskusikan bersama tema-tema mata kuliah dengan melihat keterkaitan mata kuliah sejarah kekristenan dengan mata kuliah yang lain. Dan membatasi ruang lingkup materi kuliah untuk menghindari pembahasan materi yang sama di mata kuliah yang berbeda. Jadi kami sepakat mana bagian sejarah gereja, mana bagian dogmatika, mana bagian misiologi, sehingga tidak tumpang tindih. Lalu yang berikutnya, pengelolaan sumber-sumber sejarah. Memang jujur sampai sekarang STT Sunderman belum terlibat dalam mengelola sumber-sumber sejarah lokal. Dan itu mungkin karena kurangnya penelitian dalam bidang sejarah. Jadi kami masih belum mengelola. Dan setelah itu, yang bisa saya lakukan sebagai dosen sejarah gereja adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah lokal dengan meminta mahasiswa menulis sejarah gerejanya masing-masing, melatih mahasiswa untuk melakukan wawancara, untuk mengumpulkan sumber lisan, dan membuat transkrip wawancara. Saya sudah mendapatkan pelatihan dari PDSGI pada waktu itu dan saya terapkan kepada mahasiswa.
Itulah pengelolaan sumber-sumber sejarah di STT BNKP Sunderman yang masih sangat minim. Terima kasih. Ibu Evi, terima kasih banyak untuk presentasi sharing tentang penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan. Kita masih punya waktu untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, saran, kritik juga, kritik yang konstruktif jauh lebih baik. Ibu dan Bapak, silakan melakukan di ruang chatting. Saya sudah melihat pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Dan sudah itu saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Bapak yang akan langsung bertanya dengan mengangkat tangan dengan raise hand. Ada Ibu Berta, Pak Johan, ada Ibu Elri, dan juga tadi ada Pak Toto Supriyanto yang sempat saya catat. Nanti akan saya berikan kesempatan, coba saya melihat di ruang chatting dulu apakah ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama, saya ingin memberi kesempatan kepada pertanyaan dari Pak Apolos ditujukan kepada Pak Sinaga. Sebagaimana yang Bapak sampaikan, sekarang jumlah gereja karismatik lebih banyak daripada gereja mainstream. Apakah sudah ada penilaian berkaitan dengan hal ini? Apakah sudah ditemukan penyebabnya? Itu pertanyaan untuk Pak Sinaga. Lalu pertanyaan untuk Pak Sinaga juga dari Pak Yairus Hasugian dari STT Abdiel. Pak Sinaga, tulang Sinaga, bagaimana gereja-gereja mainstream memposisikan gereja-gereja Pentakosta karismatik pada masa sekarang ini? Sebab lama sekali gereja-gereja Pentakosta karismatik diposisikan sebagai bidat. Itu pertanyaan dari Pak Yairus untuk Pak Sinaga. Saya akan lihat lagi apakah ada pertanyaan lanjutan di ruang chatting. Silakan Pak Sinaga menjawab 2 pertanyaan dulu, nanti kita lanjutkan dengan cepat ya Bapak ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan lain. Silakan Pak Sinaga. Ya, baik. Pertama, sejarah perkembangan aliran baru karismatik di Tapanuli Raya itu sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa. Yang saya bahas itu jumlah gereja yang banyak, tapi warganya satu gereja maksimal 200 seperti itu. Dibandingkan dengan HKBP, dari sudut warga jemaat masih terlalu jauh dibandingkan. Jadi satu pendeta bisa menjadi gembala untuk 20 orang jemaat, itu yang ramai. Nah, tentu positif negatifnya itu kita sendiri bisa duga apa yang menjadi masalah jika satu gereja memiliki satu pendeta yang warganya tidak lebih dari 50 jiwa. Bagaimana beban ekonomi dan seterusnya. Tapi saya mau objektif menyatakan bahwa HKBP kurang lebih dari 75 tahun terakhir konsentrasi melakukan persebaran gereja di luar Tapanuli. Dan oleh sebab itu, Tapanuli merasa ditinggalkan, lalu kesempatan masuk ke aliran lain. Nah, ini salah satu berkah bagaimana HKBP sekarang tidak hanya satu warna, tetapi diwarnai oleh gereja-gereja yang lain, tentu untuk saling menopang dalam rangka melihat kemurnian ajaran itu sendiri, mana nanti yang harus diikuti oleh jemaat setempat. Ada juga pengaruh teologi memang, bahwa HKBP sampai sekarang belum tuntas menentukan sikap teologis terhadap hubungan antara iman dengan adat istiadat. Satu sisi ada ketidakseriusan untuk menuntaskan ini, selalu bertemu, selalu membahas, tapi tidak ada sikap yang jelas. Sementara karismatik secara antropologis memanfaatkan kesempatan bahwa ada orang yang dikenai sanksi syarat gereja itu otomatis menjadi warga yang tidak perlu mendapat sanksi apa-apa, jadi semacam penampungan dan seterusnya. Nah, ini juga penting supaya jemaat yang diberi sanksi siasat itu tidak menjadi tidak Kristen, jadi semacam bengkel rehabilitasi, tak seperti itu boleh-boleh saja. Dan ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif. Tetapi negatifnya adalah bahwa pertanyaan kedua tadi, adanya saling tuding-menuding. Satu kelompok menyatakan HKBP terlalu kaku dan juga tidak lagi bertumbuh, tetapi dari HKBP sendiri dan
gereja yang lahir dari HKBP menganggap karismatik ini sebagai sesuatu yang tidak objektif, malah memprovokasi. Hanya satu yang mau saya tekankan dengan pertanyaan Pak Jairus. Selaku HKBP, kami tidak pernah menulis dalam dokumen apapun bahwa aliran karismatik bidat. Tidak pernah. Di konvensi kami, konvensi 1951 jelas ada pernyataan yang menganggap bidat itu gereja-gereja tertentu, tapi karismatik tidak ada sampai sekarang. Bahwa pernyataan pribadi menyatakan itu hal yang berbeda. Ada aja pendeta HKBP yang menilai karismatik itu bidat, tetapi secara institusional tidak pernah ada mengatakan seperti itu. Ini penting karena ini sejarah. Sejarah yang dibaca, sejarah yang dicatat, tapi bukan sejarah yang diungkapkan seperti itu. Makasih, itu aja jawaban saya, Pak. Makasih. Oke, Pak Sinaga. Jawaban yang memuat 4 as. Jelas, tegas, bernas, dan berkualitas. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, khususnya untuk Ibu Evi. Ada 2 pertanyaan, mohon dijawab. Tidak ada yang bertanya pada Pak Haba ya, karena tadi menyebutkan penginjil tunggal Willy. Mungkin itu salah ketik, yang dimaksudkan adalah Tunggul Wulung sepertinya ya. Oke, moga-moga tidak ada yang bertanya seperti itu. Pertanyaan dari Huria Kristen Indonesia. Ini nama gereja ya, tidak menyebutkan, tidak memberi indikasi nama diri, tapi nama gereja. Ditujukan untuk Ibu Elvi. Menarik bahwa peristiwa skisma dalam gereja BNKP menjadi bahan aja. Tentu ini tidak mudah. Apa tujuan dari mata kuliah ini diajarkan? Nah, Ibu Elvi silakan jawab. Kemudian yang kedua untuk Ibu Elvi, apa latar belakang penyajian dari Pak Sony Kristiantoro, Fakultas Teologi UKSW? Apa latar belakang penyajian mata kuliah sejarah kekristenan sampai 5 semester? Dan menjadikannya sebagai mata kuliah berjenjang, menjadi prasyarat harus lulus di mata kuliah sejarah gereja sebelumnya. Ada 2 pertanyaan, Ibu Elvi, silahkan jawab. Jawablah dengan jujur. Apa jawab Ibu Elvi? Ya. Apakah Ibu Elvi bersedia? Mari silahkan. Saya bersedia menjawabnya, Pak. Kami selalu belajar dari masa lalu. Bagaimana BNKP yang baru berdiri beberapa tahun akhirnya pecah. Dan sampai tahun 2000 juga terjadi perpecahan. Setelah dilihat, ternyata itu tidak terlepas dari konteks NIAS sendiri. Yang masing-masing ingin mempertahankan kedaerahannya. NIAS Barat, NIAS Selatan, NIAS Utara. Nah, dengan mempelajari itu, maka kami diingatkan untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Dan sekaligus juga mau mengingatkan gereja untuk tidak mempertahankan kedaerahannya atau identitas kedaerahannya. Kita adalah satu. Jadi bukan identitas kedaerahan yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Lalu yang berikutnya, apa yang menjadi landasan sampai begitu banyak mata kuliah sejarah gereja di STT BNKP Sunderman? Karena kami melihat bahwa sejarah gereja sama pentingnya dengan mata kuliah yang lain. Sama pentingnya dengan mata kuliah yang lain. Lalu yang berikutnya, sejarah gereja memiliki kaitan dengan mata kuliah yang lain. Dan yang ketiga, kami menyadari, kami memahami bahwa membangun teologi tidak lepas dari pemahaman yang kuat tentang sejarah gereja. Karena disitulah latar belakangnya teologi itu muncul. Dan kami selalu tekankan kepada mahasiswa, kamu akan kesulitan kalau kamu tidak memiliki landasan sejarah gereja yang kuat. Itulah sebabnya ada perjenjangan. Oke, Ibu Elvi, terima kasih banyak. Kelima presenter sudah menyampaikan sharing dan juga sudah menjawab pertanyaan. Saya akan mempersilahkan Pak Toto Supriyanto, apakah masih berminat untuk bertanya? Pak Toto, apakah masih punya hasrat untuk bertanya? Pak Toto, kayaknya sudah nggak bernafsu lagi ini ya. Apalagi ini sudah jam 14.45 waktu Indonesia Barat, waktu yang sangat berat untuk ikut seminar ya. Oke, saya beri kesempatan Ibu Bertal Yana Boru Tarigan. Ini pasti Batak kalau dilihat dari namanya ya. Ibu, mari silakan Ibu. Ibu Bertal bertanya kepada Pak siapa? Yusa. Bertalina. Ya. Terima kasih
Ini untuk apa ini Pak? Untuk sahabat saya Ibu Elvi ini ya. Ibu Elvi, saya tertarik sekali ketika tadi Ibu menjelaskan seminar sejarah gereja ini mempersiapkan juga untuk skripsi. Jadi berarti ada artinya dituntunlah mereka ya. Artinya semua mahasiswa dia sebelum tamat pasti seminar. Dalam bidang sejarah gereja berarti seminar sejarah gereja. Kira-kira Ibu Elvi berapa persennya nanti yang betul-betul jadi skripsi itu? Dari misalnya kan yang ikut seminar 40. Ini Ibu ketawa senang atau sedih ini? Bagaimana Pak? Ada Ibu tertawanya senang atau sedih? Juga, Pak. Prihatin Pak, prihatin. Ada senang dan sedihnya juga kan. Artinya kalau senang berarti semakin banyaklah informasi yang digali ya, baik lisan maupun tulisan. Tapi sedih karena saya khawatir Ibu Elvi tidak sanggup untuk itu nanti sendiri kalau 40 yang akan mengambil skripsi. Jadi itu penting dan sejauh mana itu dituntun mahasiswa itu untuk hal itu ya. Kemudian saya tidak tahu berapa persen orang Nias yang sekarang ini belum mengenal Yesus begitu ya, belum menerima kekristenan. Karena saya mengingat di Nias tentang sebuah fenomena Vangesa Dede dan Vangesa Sebuah. Apakah itu masih berlangsung di Nias, Ibu Elvi? Vangesa Dede dan Vangesa Sebuah yang tentu ini sangat cukup memberikan pertambahan jumlah orang Kristen Nias cukup signifikan begitulah. Apakah itu masih juga terjadi di pulau-pulau kecil Nias? Terima kasih Ibu Elvi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusa. Ya, saya ingat Betarina Sonata kalau melihat Ibu. Jadi Ibu Betarina dari STT Abdi Sabda. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang kedua Pak Johan Salmina, silakan Bapak. Ya, baik. Mari. Pak Yusa, terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu yang sudah presentasi, ini yang dipresentasi dia memiliki korelasi dengan apa yang saya sampaikan kemarin, maka saya mencoba untuk bagaimana melihat hal ini dan menjadi memunculkan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini tidak tahu harus dijawab oleh Bapak Ibu ataukah memang perlu lagi dipikirkan bersama oleh kita yang belajar tentang sejarah kekristenan ini, studi kekristenan ini, bahwa ternyata mata kuliah kita beragam di semua sekolah teologi, bahkan fakultas teologi yang ada di bawah Persekutuan itu ternyata isinya itu hampir sama. Misalnya ada yang sejarah kekristenan 1 sampai 5, lalu kemudian ada yang menggunakan sejarah agama Kristen. Sejarah kekristenan 1 sampai 5 itu muatan-muatannya juga ada di sejarah agama Kristen itu. Jadi baik sejarah agama Kristen 1 maupun sejarah agama Kristen 2 maupun sejarah agama Kristen yang sudah dibikin 3 SKS. Nah ini saya kira apakah memang perlu dipercakapkan untuk menjadi sebuah kesepakatan bersama ataukah memang dibiarkan masing-masing sekolah teologi atau fakultas otonom untuk menentukan nama mata kuliah dengan dia punya SKS yang beragam itu. Sebab pada akhirnya nanti dia akan berpengaruh kepada kita punya jumlah kredit secara keseluruhan. Ketika kita tambahkan dengan mata kuliah lainnya dengan dia punya kredit yang ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kemudian menjadi satu pertanyaan kritis saya. Apakah bisa memudahkan mahasiswa untuk memahami semua muatan materi yang kita ajarkan ini dari misalnya 1 sampai 5 atau kemudian juga kita punya ada beberapa SKS di sejarah gereja Indonesia bahkan sejarah kekristenan itu. Sebab bagi saya itu tidak mudah isinya itu. Tapi bagaimana cara memudahkan untuk mahasiswa itu tertarik dan memang menjadi peminat sejarah itu sendiri, tetapi dia bahkan bisa juga punya minat untuk menulis tentang sejarah.
saya tidak melihat ada satu media atau semacam ya jalan yang kemudian kita bersihkan dulu, yang kita siapkan benar mahasiswa baik secara metodologi begitu, bagaimana mereka memahami sejarah dan bagaimana mereka bisa mencari sumber-sumber untuk membantu mereka, entah itu referensi dalam bentuk primer, dalam bentuk sekunder berupa buku-buku itu, lalu kemudian kita memudahkan mereka untuk menggunakannya, belum lagi membuat pengorganisasiannya, baru kemudian kita membuat sebuah historiografi atau penulisan itu begitu ribet. Dan kalau misalnya kita menggunakan pendekatan ini, maka menurut saya model konvensional yang kita coba untuk lihat pada pembelajaran sejarah sebelumnya itu, dia pasti akan terus kita reproduksi, di mana yang kita sampaikan itu sifatnya sangat deskriptif, dan mahasiswa itu semuanya kita paksakan untuk memuaskan mereka secara knowledge, pengetahuan sejarah saja, tapi selanjutnya mereka tidak tahu mau menjadi orang seperti apa dengan belajar sejarah itu. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga adalah saya kira ini model yang beragam tadi, yang misalnya dari Bapak Novia yang mencoba untuk menggunakan pendekatan tematis. Itu kalau kita belajar sejarah, kita mengenal dengan kapita selecta sejarah. Jadi kapita selecta sejarah itu bagaimana kita mencoba untuk memunculkan tema-tema tertentu, dan tema-tema itu bagi kita ya dia memang menarik untuk kemudian dipercakapkan, dan dia punya kepentingan, punya manfaat dalam kaitan dengan kita belajar itu. Ini saya kira ya ini soal bagaimana kita punya keterampilan saja untuk menyajikan bahan-bahan, ya ada yang menggunakan kronologi, ada yang menggunakan soal tematis dan sebagainya. Nah, saya kira itu saja Pak Yusak. Saya hanya memberikan warning saja supaya kita semua juga memiliki kesadaran bersama. Terima kasih Pak. Pak Juan, terima kasih untuk sebetulnya ini saran, komentar, dan critical note juga ya. Nanti Pak Yusa Soleman juga akan saya beri kesempatan kalau ada waktu di bagian akhir. Tapi saya ingin meminta Ibu Elri dari STTI 3 untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, dan ditujukan kepada siapa. Ibu Elri, dipersilakan Ibu. Ya. Dari saya juga ada dua hal, tapi yang pertama tadi sudah ditanya oleh Pak Johan tadi ya, tentang keberagaman nama, tapi sebenarnya isinya sama gitu. Kalau di tempat kami kan namanya sejarah gereja umum, nanti mulai dari gereja mula-mula dari tahun 33 sampai tahun 600, dan juga tahun 600 sampai dengan 1500-an, kita sebut dengan SGU 1, SGU 2, tapi sekarang SGU aja begitu. Sedangkan yang kita sebut dari dalam diskusi ini sejarah kekristenan atau sejarah agama Kristen itu disebut dengan sejarah gereja Indonesia. Mulai dari Portugis, POC, sampai nanti ke Belanda, dan sampai pada masa kemerdekaan dan sampai sekarang begitu ya. Nah, itu yang pertama sudah ditanya oleh Pak Johan, dan ya saya juga maksudnya tapi itu sekaligus maksudnya gini, saya juga mungkin perlu juga kita bahas betul supaya kita terjadi keseragaman begitu ya, tapi isi nama dan padahal isinya sama gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, berdasarkan KKNI itu kan untuk mencapai STH itu kan 144 minimal sampai dengan 150 kalau bisa, misalnya sekolah kita sekolah di tempat lain tapi ada kerjasama dimasukkan dalam SKS kita, bahasanya itu 150 gitulah ya, 144 sampai 150 begitu. Nah, ini pertanyaannya bisa juga untuk Ibu Elvilina, tapi juga untuk kita semua. Sebenarnya berapa SKS sih idealnya untuk satu mata kuliah? Karena tadi pertanyaannya hampir sama juga ya, kan itu berjenjang sampai 5 semester berarti 10 SKS. Sedangkan ini kan jurusan teologi, memang akan terkoneksi dengan dogmatika 1, dogmatika 2, dogmatika 3. Tapi kan bukan, makanya tadi pertanyaan saya jadinya berapa SKS idealnya untuk satu mata kuliah, karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Elvilina itu kan menjadi 10 SKS berarti. 5 semester dikali 2 berarti 10 SKS. Nah, idealnya itu berapa sih yang harus diterima oleh mahasiswa sehingga
namanya S1 ya, berarti dasar-dasar kan. Kalau namanya kuliah berarti kan 25% dari dosennya, 75% mereka baca gitu loh. Nah, kalau kita sajikan sampai skisma-skisma itu mungkin sedikit tidak sesuai dengan apa? Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Berapa idealnya untuk satu mata kuliah gitu? Ya, SKS. Ibu dan Bapak, Ibu, terima kasih Ibu Elri untuk pertanyaannya. Ada 3 penanya. Ibu Berta menanyakan kepada Ibu Elvi dan juga Ibu Elri bertanya kepada Ibu Elvi. Kemudian pertanyaan Pak Johan Salmin, nanti siapa yang mau menjawab? Saya kira saya juga akan menjawab juga sebagai Ketua Persetia berkaitan dengan kurikulum. Tapi saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Elvi yang keruntuhan durian pertanyaan, ya, bertubi-tubi ditanyakan. Ini adalah berkat Tuhan untuk Ibu, ya. Mungkin karena saya perempuan satu-satunya, Pak. Perempuan satu-satunya saya yang presentasi hari ini. Iya. Mari silakan. Baik Pak. Untuk Ibu Berta, sahabat saya, mahasiswa yang mata kuliah Seminar Sejarah Gereja adalah mata kuliah pilihan. Tidak semua mahasiswa diwajibkan untuk mengambil itu. Kalau dia memang berencana akan menulis skripsi tentang sejarah gereja, maka dia akan mengambil Seminar Sejarah Gereja. Dan itu juga ada syaratnya, paling tidak nilai yang paling rendah nilai B. Jikalau dia tidak mendapatkan nilai B, maka dia tidak bisa mengambil mata kuliah Seminar Sejarah Gereja, sekalipun dia sangat mencintai dosen sejarah gerejanya. Nah, jadi kadang-kadang saya hanya mengampu 2 orang, 3 orang, begitu. Nah, tapi kami puas untuk berdiskusi dan mempersiapkan mereka untuk menulis skripsi. Apakah pertobatan massal masih terjadi di Nias? Belum terjadi sampai saat ini. Hanya terjadi tahun 1915 sampai 1930, tapi jejak-jejaknya masih ada. Seperti lagu-lagu rohani, lagu-lagu, kalau bahasanya namanya lagu-lagu Fangesa Dede, lagu-lagu yang yang menyentuh hati, dan masih ada jejak-jejaknya di mana orang Nias masih tetap menjadikan hari Minggu sebagai hari peristirahatan. Tidak pergi ke sawah, tidak pergi ke ladang, tidak pergi memancing. Jadi tapi pergi ke pasar ya Ahowu. Untuk meminum es tebu itu, Pak. Yeah. Nah, itu untuk Ibu Berta. Lalu untuk Ibu Erli dan juga tadi untuk Bapak Johan mengenai begitu banyaknya SKS ini, STT BNKP Sunderman sudah menghitung sedemikian rupa dalam kurikulum. Sehingga SKS kami selama 4 tahun, jadi mahasiswa itu harus tamat selama 4 tahun, 146 SKS. Dan 10 SKS untuk sejarah gereja. Karena itu tadi kami melihat bahwa sejarah gereja sama pentingnya dengan mata kuliah yang lain. Dan kami juga melihat bahwa membangun teologi tidak terlepas dari pemahaman sejarah gereja yang kuat. Memang itu yang menjadi pergumulan saya dalam mengajar sejarah gereja. Saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tentu dengan PPT yang semenarik mungkin. Dan sebelum mulai mengajar, saya suruh mahasiswa membaca buku. Baca buku ini bab sekian, bab sekian, bab sekian. Lalu sebelum mulai mengajar, saya akan memberikan tes, pretest, untuk memperlihatkan apakah dia sudah membaca. Lalu saya paparkan materi itu, lalu minggu depannya, setiap pertemuan saya buat tes. Minggu depannya, saya akan menguji lagi mata kuliah yang sudah saya ajarkan kemarin, dan buku yang mereka baca untuk mata kuliah yang akan saya presentasikan. Memang melelahkan, tetapi secara perlahan-lahan saya membangun cara berpikir yang terstruktur dalam pemikiran mereka tentang sejarah gereja. Jadi saya sering sharing dengan teman-teman dosen sejarah gereja bagaimana cara mengajar sejarah gereja yang menarik. Dan puji Tuhan sampai sekarang banyak mahasiswa yang lulus. Haleluya. Haleluya. Jadi mengambil mata kuliah sejarah gereja di STT BNKP Nias jauh lebih berat daripada melakukan perintah Tuhan, ya.
Karena harus membaca, harus menganalisa. Ya, baiklah. Ibu Elvi, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Elvi? Apakah Ibu sendiri yang mengajar sejarah gereja di sana? Itulah kelelahan saya, Bu. Makanya saya sebenarnya sudah minta asisten. Makanya saya tidak mau mengampu mata kuliah yang lain. Saya tidak mau mengampu hukum gereja. Saya tidak mau mengampu homiletik. Saya hanya fokus sejarah gereja. Sejak saya menyelesaikan pendidikan S2 sampai sekarang saya hanya sejarah gereja. Ibu Elvi, walaupun Ibu Elvi suka sejarah gereja, tapi mohon tidak menjadi sejarah, ya. Jangan. Tidak, Pak, saya tidak mau jadi. Bapak Ibu, ada pertanyaan dan komentar dari Pak Johan Salmana. Mohon dijawab oleh keempat presenter. Tadi Pak Muhammad, kemudian Pak Hulman Sinaga, Pak Novia Hudaya, Pak Yuda Haba. Silakan kalau mau menjawab pertanyaan dari Pak Johan Salmiana, silakan. Saimima, Pak Johan Saimima. Pak Johan Saimima, ya. Siapa dulu? Silakan Pak Muhammad dulu, silakan Bapak. Baik Pak. Jadi yang pertama Pak, saya memang melihat waktu yang 15 menit itu hanya mempresentasikan untuk SGI. Kalau tidak ada sejarah gereja umum, ada sejarah gereja Asia. Oh, gitu. Iya, ada Pak. Jadi bukan hanya SGI, sampai ke seminar sejarah ada di setiap di Sabda. Lalu Pak Johan tadi bisa lihat yang saya presentasikan, saya usulkan supaya ada pembimbing ke dalam sejarah gereja. Supaya mereka tahu bagaimana cara memilah-milah data-data atau arsip yang ada. Itu jawaban saya untuk Pak Johan. Maka itu saya usulkan itu. Ada mata kuliah pembimbing ke dalam sejarah gereja. Supaya metode analisa sejarahnya lebih baik pada saat dia atau mahasiswa melakukan penelitian saat studi. Begitu Pak Johan. Jadi bisa saya terima usulan Pak Johan, itu baik, tapi masalahnya kan yang saya usulkan mata kuliah pembimbing ke dalam sejarah gereja belum tentu diterima kalau tidak sesuai dengan mata kuliah penyebaran mata kuliah di kurikulum teologi. Ya itu jawaban saya untuk Pak Johan. Terima kasihlah Pak Johan dan Pak Yusak. Pak Muhammad, moga-moga Bapak tetap happy ya, jangan sedih ya Bapak. Iya Pak. Tetap happy Bapak. Sekarang Pak Hulman Sinaga, silakan Bapak. Baik, Pak, saya kira apa usul yang baik dari Pak Johan tadi, kalau satu orang dosen sejarah gereja menulis sejarah gereja Indonesia, kita ragukan juga objektivitasnya. Jadi dia mungkin seperti Panden N menulis semua sejarah seluruh Indonesia hanya di satu perpustakaan. Sekiranya Prasetya memberi kesempatan dosen-dosen sejarah gereja dari anggota Prasetya ini menuliskan sejarah gereja masing-masing, lalu itu menjadi buku ajar di setiap Prasetya, lalu tentunya nanti ini menjadi semacam buku panduan utama di sekolah-sekolah teologi kalau bicara sejarah gereja Batak. Jadi kami mempresentasikan nanti berapa banyak materi itu, apakah dibuat berseri dan seterusnya. Saya kira ini menjadi satu proyek besar yang sangat positif. Dan kami akan sambut jika kami diikutsertakan untuk penulisan sejarah dari wilayah kami. Itu aja jawaban saya Pak, makasih. Oke, keren banget itu Pak Hulman. Terima kasih Bapak. Nanti biar dipercakapkan oleh pengurus Prasetya yang 4 bulan lagi sudah selesai masa kerjanya. Sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Novia Hudaya. Silakan Bapak untuk merespon usulan, tapi juga kalau Bapak mau memberikan kata-kata terakhir atau closing statement, boleh juga. Silakan Bapak. Mic-nya bisa di-unmute. Mic-nya bisa di-on-kan, Bapak. Baik, ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya untuk respon dari Pak Johan dan juga dari Bapak-bapak dosen yang mengampu mata kuliah sejarah.
selama perkuliahan, selama pertemuan ini saya juga banyak sekali belajar gitu. Jadi, tetapi kalau saya diminta untuk memberikan statement, yang pertama adalah bahwa memang mata kuliah sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Jadi dia sangat terkait dengan bidang-bidang yang lain, dan seorang pengajar sejarah tentu dia bukan hanya mengetahui tentang sejarah saja, tetapi juga bidang yang lain juga, dan juga situasi yang terjadi saat ini, ya khususnya di bangsa kita ataupun juga secara internasional. Jadi istilah yang umum misalnya di ekumenika adalah global ya, global dan lokal. Jadi ini yang sering kita tekankan agar sejarah tidak sekedar menjadi sejarah, tetapi menjadi pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa kita yang nanti akan melayani di gereja, agar kesalahan-kesalahan di masa lalu itu tidak terulang kembali, perpecahan dan juga peristiwa yang berdarah-darah ya. Saya memberi porsi yang cukup besar misalnya terkait peristiwa reformasi dan kontrareformasi yang kemudian berdarah-darah di Eropa, tetapi itu juga merubah peta ya pekabaran Injil di Indonesia, khususnya dengan munculnya Serikat Jesuit, kemudian koreksi dari para pemimpin gereja di Eropa sendiri yang kemudian memunculkan gerakan lembaga misi, menggantikan posisi dari gereja, kemudian juga pelayanan dari kaum awam, kemudian khususnya juga penginjil-penginjil lokal yang dalam banyak kesempatan sering terlupakan. Mungkin itu saja, Pak Yusak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak untuk komen dan respon bagi Pak John dan juga ya, untuk menyampaikan komentar atau respon terhadap pertanyaan Pak John. Dan setelah itu saya berikan kesempatan Pak Yusak Soleman untuk menyampaikan overview dari sharing yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Dan setelah itu kita akan tutup. Saya kembalikan kepada Ibu Yudit lagi. Mari Pak Yuda Haba. Ya. Mari Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pak Yuda dulu ya, oke. Ya. Pak Yuda dulu, ya. Pak Yuda, kemudian Pak Yusak. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya berpikir sesuai jadwal, jadi saya paling akhir tadi. Saya tidak tahu ada perubahan. Harusnya Ibu Evi duluan baru saya. Minta maaf, saya punya perut kurang enak tadi, jadi saya masih di belakang. Oh, begitu. Jadi ya, saya berpikir saya ikut jadwal, cuma Bapak sudah persilakan. Saya tidak kurang hati Bapak, saya tambah hati. Oh. Termasuk tadi Bapak yang lain Bapak baca, dia punya CV, saya Bapak tidak baca begitu. Itu juga saya tambah hati. Aduh, mohon maaf, mohon maaf. Ya. Jadi saya kira saya punya bahan cukup ada di situ semua. Aplikasi dari SGI itu saya bukan jual kacang goreng atau apa, tapi kami sudah lakukan. Misalnya penelitian penelitian individu, penelitian lembaga. Kami punya tulisan baru saja keluar di jurnal Pronesis, ya baru kemarin, dan itu lalu ada sejumlah buku yang kami sudah tulis, sudah terpublish dan lain sebagainya. Jadi itu ada semua di materi yang saya. Bahkan saya menulis sejarah masjid di Amanuban Timur. Ya, ada ustadz yang meminta saya menulis itu. Ya, ada beberapa ini. Jadi apa yang diusulkan oleh Bapak John, terima kasih. Mungkin perlu ada keseragaman, tapi beragam itu juga unik bagi saya. Karena kita belajar sejarah ini, dia ada dinamikanya. Dan justru kita harus ada dalam dunia yang dinamis. Begitu. Habis itu kekhasan masing-masing. Oke, kita akan sepakat. Dan misalnya waktu lalu kita sudah, saya ingat persis karena saya salah satu orang yang hadir dengan Ibu Evi, Bapak ini, tanggal 11 sampai 13 Oktober 2005, kita membentuk PDSGI.
Oke. Bukan Pak, PASKI. Itu. Persatuan Dosen-Dosen Sejarah. PASKI, tapi PASKI. tindak lanjutnya itu ada ini oleh PDSG itu yang oleh STT Jakarta, dan kami dari Fakultas Teologi Kupang cukup menyumbang, ya, ada sejumlah skripsi sejarah gereja yang ada di PDSG itu. Ya. Bahkan dari NTT ini kami ada 2 orang, yaitu Pak Fred Jarawelem dan saya sendiri begitu. Jadi artinya apa yang sudah walaupun sekian lama putus hubungan, tapi kami tetap melakukan itu. Ada beberapa buku yang sudah dalam kerjasama dengan mahasiswa, dengan lembaga. Bahkan nanti tanggal 22 ini akan ada peluncuran 1 buku Injil Masuk Alor 1 abad. Ya, ada beberapa. Jadi kami. Jadi terima kasih, saya merasa bahwa ada banyak hal yang kita saling. Kita saling. Kata kuncinya adalah kita saling. Dan di sini kita bertemu, berjumpa. Disinilah adalah sebuah perjumpaan yang dinamis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Pak Yuda, mohon maaf saya melewatkan nama Bapak, padahal saya sudah baca berkali-kali. Mungkin ini faktor U ya, faktor usia. Ternyata saya sudah semakin menua juga ya. Jadi mohon maaf Bapak. Iya, Bapak. Baiklah, kalau begitu sekarang kita akan mendengar kata-kata terakhir. Kata-kata pisahan begitu, dari Pak Yuda Soleman. Silakan Pak Yuda. Ini sama-sama. Baik, terima kasih. Mari. Iya, terima kasih Pak Yusak Setiawan, Ibu sekalian, terutama para narasumber, wakil dari sekolah-sekolah teologi. Terima kasih untuk sharing yang sangat berharga sehingga kita bisa saling melongok semacam dapur dari masing-masing sekolah kita, mempertimbangkan kurikulum yang berlaku di sekolah masing-masing, lalu juga keseimbangan pembagian apa itu tadi namanya SKS. Nah, Pak Yusak Setiawan tadi juga sudah mengingatkan bahwa di lingkungan sekolah-sekolah anggota tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban untuk menyeragamkan kurikulum, apalagi mata kuliah. Karena kan setiap sekolah kita pasti punya kebijakan-kebijakan tersendiri yang terkait dengan para pengampu kepentingan masing-masing, dan mereka yang sebetulnya berwenang menentukan rumusan-rumusan kurikulum, bahkan hingga mempertimbangkan mata kuliah apa saja yang perlu diperhatikan pada saat pembaruan kurikulum. Jadi artinya untuk nama, untuk jumlah SKS itu sepenuhnya saya kira kewenangan masing-masing sekolah. Nah, yang menarik untuk dibicarakan dan nanti akan masuk dalam percakapan kita mengenai hal ini terkait dengan presentasi gereja tadi dan juga presentasi sekolah-sekolah barusan, kita akan diskusikan dalam percakapan diskusi kelompok dan untuk menyampaikan atau mendiskusikan masalah dan saran-saran. Itu besok akan kita lakukan, daftar pertanyaannya sedang dipersiapkan, dan mungkin nanti sebelum kita selesai ini bisa diperlihatkan sedikit sebelum besok Ibu Bapak akan mempertimbangkan masuk ke dalam kelompok diskusi yang mana. Ada 3 kelompok diskusi, nanti mungkin Ibu Yudit atau Ibu Lenta akan memperlihatkan secara ringkas daftar pertanyaan yang kita harapkan akan menjadi panduan untuk percakapan kita besok dalam kelompok, dan hasilnya akan disampaikan dalam pleno. Dan itulah yang akan menjadi hasil dari seluruh percakapan yang berkembang hingga sore hari ini. Begitu saja catatan saya. Saya tidak akan menambahkan menyangkut materi karena itu kewenangan masing-masing sekolah. Terima kasih Pak Yusak. Oke. Pak Yusak Soleman, terima kasih banyak. Ibu dan Bapak, sebelum mengakhiri kegiatan ini, sebelum mengakhiri sesi ini, saya mengingatkan bahwa pada tahun 1996, Persetia menetapkan panduan kurikulum bagi sekolah-sekolah anggotanya. Itu 1996. Termasuk di dalamnya ada pembaharuan nama-nama mata kuliah. Namun demikian, dengan diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga sampai diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada tahun 2020, nampaknya
rejim yang dipakai atau paradigma yang dipakai dalam penyusunan kurikulum itu selalu didasarkan pada visi dan misi setiap program studi. Jadi karena itu penyelenggaraan mata kuliah termasuk mata kuliah sejarah kekristenan atau sejarah agama menjadi disesuaikan dan harus in line with vision statement dan mission statement dari setiap program studi. Karena itu kita bisa melihat tadi ada berbagai macam keragaman nama, keragaman penyajian, keragaman metode penyajian yang semuanya itu merupakan kekayaan di dalam olah atau penyelenggaraan program studi ilmu teologi atau juga program studi pendidikan agama Kristen. Tapi usulan dari Pak Hulman Sinaga berkaitan dengan panduan buku panduan penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan menjadi sangat menarik, dan silahkan Ibu Bapak mempercakapkan, mendiskusikannya, berantemlah dengan sesama dosen bidang kajian, berantem secara konstruktif untuk bisa saling mendukung, saling mensupport, saling memperkaya pada bidang kajian sejarah kekristenan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak untuk 5 presenter yang sudah menyampaikan sharing penyelenggaraan sejarah Kristen di sekolah masing-masing. Kita beri tepuk tangan untuk para presenter. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberi pertanyaan dan respon. Kalau kita ada di onsite, pasti mereka akan mendapatkan hadiah coklat, ya. Tetapi karena kita ada di online, hadiah coklat akan diberikan dalam bentuk PDF. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih, dan sekarang tepat jam 3.16 waktu Indonesia Barat menurut versi Apple, dan sudah saatnya bagi saya untuk mengembalikan segala hormat, kemuliaan, dan kekuasaan kepada Ibu Yudit. Ibu Yudit, saya berikan semuanya kepada Ibu. Ibu Yudit, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yusak Setiawan yang sudah memandu dengan begitu tugas moderator memfasilitasi sesi yang ke-6. Terima kasih untuk semua narasumber berlibat di dalam sesi 6 ini.